biar kenal nih mana ular peliharaan, mana yang emang liar. Karena kan beda nih. Terus melihara ular juga bukan satu hal yang emang harus dilakukan setiap orang, karena itu tuh hobi yang ekstrim. Menurutku tuh nggak harus wajib untuk jadi style. Karena resikonya itu juga ya harus berhitungan juga kan. Karena nggak mungkin ada ular yang emang benar-benar jinak dan bisa kasarnya kayak ayam atau kucing kayak gitu, pasti gigit. Bang, ceritain dong bang, awal suka miara binatang ekstrim gitu bang. Aku sih ngalir gitu aja, jadi nggak ada yang emang itu berasal dari disuruh orang tua atau lingkunganku, nggak ada. Jadi ya awalnya suka, dan emang aku udah hidup dengan dunia yang rada ya di mainstream lah ya gitu, nggak mainstream. Dan kemudian ya berkahnya sampai sekarang alhamdulillah nih gitu kan, diketahui banyak teman-teman dan disukai juga gitu lah dengan apa yang aku lakuin. Kang Panji, dengar kabar katanya Kang Panji sendiri di belakangnya ada sosok Dewi Ular. Ini seperti apa sih Kang Panji? Aku secara statement nggak pernah bilang ya, maksudnya untuk pribadi aku nggak pernah ke siapapun bilang itu benar atau enggak. Dalam artian aku sendiri ya yang nolong aku gitu loh ya. Sampai hari ini aku sehat juga, itu ya Allah nggak ada habis. Jadi kalau misalkan itu ada sosok inilah itulah, mungkin itu asumsi publik yang emang nilainya seperti itu. Aku sendiri nggak mengiyakan. Jadi ya yang doain aku orang tua, yang aku ya Allah udah gitu aja. Berarti bisa dibilang hoax juga itu ya? Iya, fake itu Om, karena kan posisinya itu mungkin asumsi ya. Gitu. Berapa kali sih digigit ular dan selamat gitu? Aku kalau digigit ular ya namanya profesi ya. Aku kan pawang ular. Udah dari kecil aku juga berinteraksi dengan mereka, dan pasti udah nggak sekali dua kali gitu aku kena gigit. Dan alhamdulillah beruntung bang. Jadi kalau misalkan gigit berapa kali, bingung ngitungnya. Oh, sering ya? Sering, bahkan aku sempet accident juga sama buaya waktu aku rescue di Tangerang. Itu salah simpul tali buat ngikut mulutnya. Buaya 2 meteran gitu balik gigit kaki gitu. Sampai robek, sampai dijahit berapa 27 jahitan waktu itu. Berarti hal yang terparah itu yang digigit itu? Malah buaya ya. Kalau ular itu bengkak paling ya, bengkak terus habis itu ya udah itu nggak terjadi hal yang emang nggak ke dokter gitu, Kang Panji gitu. Seperti itu. Aku kebetulan merekomendasikan cara dokter untuk menolong orang-orang, tapi aku sendiri punya mekanisme sendiri untuk mengobati diriku. Cuma itu pun aku nggak sarankan untuk orang lain. Karena itu ramuan apa seperti apa bang? Cara tradisional, ada yang menggunakan teknik tradisional kayak perlakuannya sih pakai kulit kayu atau apa segala macam. Ya ada rempah-rempah dan beberapa ramuan lain yang emang sifatnya juga tradisional. Oh berarti nggak merujuk ke dokter gitu ya Kang Panji? Kalau Panji enggak. Tapi kalau misalkan untuk umum, aku rekomendasikan cara medis lah pakai, karena itu yang memang sudah dapat dipastikan bisa dipertanggungjawabkan ya untuk si korbannya bisa sembuh harusnya. Itu ada koleksi udah berapa banyak? Kalau untuk peliharaan sih aku memang kebanyakan pelihara yang hasil dari pertangkaran, karena itu kan yang posisinya bukan dari alam, jadi kita nggak ngerusak nih gitu kan. Nah sisanya kalau di shelter, karena aku basic badan hukumnya sekarang udah yayasan, kita tidak pelihara, jadi cuma kita rawat, kemudian kita kembalikan lagi ke alam kalau misalkan konflik sama masyarakat kayak gitu. Paling gede dulu pernah berapa meter sampai besar seperti apa? Rata-rata sih ular terbesar di Indonesia itu kan python ya, cicak kembang. Nah itu bisa sampai 12 meter, cuma kalau yang di shelter sekarang itu 8 meteran. Itu pun titipan temen, punyanya Mas Uki Hakim, karena dia udah gak sanggup pelihara lagi dan dia putusin buat dia titip rawatan di aku, karena kalau dilepas di alam itu akan bahaya. Bisa jadi nanti konflik sama warga kan, malah jadi bukannya kita konservasi malah jadi bunuh orang akhirnya. Ular itu jangankan di Indonesia, bukan di luar negeri aja yang sifatnya mereka mungkin kurang percaya dengan tahayul, mereka meyakini bahwa ular itu tunggangannya iblis. Jadi itu sih kembali lagi kitanya menelaah itu dari sudut pandang mana nih. Kalau aku kan taruhlah iblisnya, dulu deh kepercayaannya. Yang penting ini binatang, aku lihat waktu aku kecil ada di buku rantai makanan, dan dia ada berperan untuk ekosistem, ya aku harus lestarikan. Tapi Panji bicara soal mistis, sempat dapat mimpi seperti apa untuk menaklukkan ular gitu atau bagaimana? Kalau itu naluri Om, jadi kebiasaan. Kalau Panji itu bisa kasarnya bisa coba untuk menaklukkan ya, kalau bahasanya kan sebenarnya lebih interaksi dengan mereka supaya mereka kalau kita handle tangani itu gak gigit langsung. Emang ada beberapa tekniknya dan itu otodidak. Jadi kita kayak ini kalau diginiin dia nggak suka gitu kan, nilainya dari pengalaman dari ngalir aja kayak gitu. Bang ada ritual gitu kalau buat ini dari sendiri? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya aku berdoa biasa aja kayak teman-teman pada umumnya dengan agama masing-masing. Ini kan Bayu nih kabarnya nih pernah menikah dengan ular.
Kalau menurut Panji bener nggak sih? Iya, ini yang lagi rame nih. Jadi Siapa tuh? Bayu yang paramal itu. Kalau butuh bejangan ularnya yang lebih besar ada di rumah kebetulan Bayu. Saya nggak tahu Om. Maksudnya itu sih mungkin ya hobinya kali kan, bisa jadi kan keyakinannya kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ya ada aja orang yang kadang pengen nikah sama apa gitu kan, itu obsesi mereka. Kalau misalkan butuh ular jantan aku ada yang besar mah. Bang, berarti itu sekarang ular. Iya. Sudah berapa puluh tahun dia Dengan pernah ular. menikah sama ular sampai sekarang suaminya. tapi kalau Panji sendiri percaya nggak sih seperti itu? Bang? Aku percaya karena aku orang timur, aku percaya. Cuma dalam artian ya kurang paham juga gitu kenapa kok sama ular kan ada pasangan. Malah ketawa itu. Bang, berarti ya nggak ada salahnya kan karena kan nggak ada larangan. Kalaupun di Indonesia misalkan ada orang nikah sama ular juga, kalau itu bukan ke KUA nikahnya juga bisa aja kan nggak dilarang. Nggak masalah. Tapi pernah nggak sih ya dalam sesuatu mungkin bukannya mimpi tapi ada kejadian nyata dengan ular apa mungkin berwujud manusia atau apa? Aku sendiri pengalaman gaib itu yang pernah aku alami ya, yang maksudnya ini aku pernah alami sendiri bukan katanya. Aku pernah nangkep ular. Sebetulnya sih kalau dari warna mungkin kelainan genetik karena emang agak beda sama ular normal yang biasanya aku lihat. Cuma pas aku simpen di satu tempat dan itu udah aku karungin dulu dan harusnya nggak akan bisa ular keluar dari itu karung. Kemudian aku simpen lagi di kotak dan kotak itu tertutup rapat sampai aku lock tuh bukan lagi pakai gembok. Besoknya aku lihat nggak ada yang hilang. Dan ini mustahil kalau misalkan dilepas sama teman-teman gitu kan. Mengingat kunci gemboknya aja aku yang pegang gitu. Itu jenis kobra biasa sih, bukan jenis kobra sawah. Hilang, lenyap nggak tahu kemana dan itu nggak ninggalin kotoran atau apapun gitu. Hilang. Karungnya kosong. Itu dapetnya dari mana? Dari Daerah. rumah orang. Jadi ada orang rumahnya kemasukan ular, kita tangkap di rumahnya, kita rescue bawa ke rumah. Setelah itu kejadian yang aku bilang mistik ya karena aneh gitu. Kita mau pikirin pakai logis gimana pun juga kok hilang gitu kan. Sedangkan gemboknya ular venom itu, ular yang berbisa itu aku yang pegang kalau di shelter. Karena kan khawatir nih iseng kan teman-teman yang emang bantuin di sana, dia pegang-pegang foto kan kayak Alfred kemarin kan terakhir kayak gitu kadang ada aja gitu kan dari obsesinya pengen coba buat megang ular yang berbisa nih buat difoto buat update ke medsosnya malah kena gigit. Kiperku belum lama kena gigit bengkak, akhirnya ya alhamdulillah sembuh sih, nggak sampai gimana. Tapi ada tanda sendiri nggak sih ular yang mistik sama ular yang normal gitu? Nggak ada sih kalau untuk tanda, maksudnya sama aja. Tapi ya mereka perilakunya kadang nggak seliar yang ular normal. Kalau ular normal ketemu manusia dia akan defense, bakal melawan, nyerang, dia akan langsung siaga position gitu. Tapi kalau untuk ular yang mistis itu biasanya lebih dia karakternya soft, nggak terlalu yang agresif gitu. Ji, Apa ada kayu, Ji, ada kayu untuk penangkal ular, kayu apa sih? Semua kayu bisa buat penangkalan ular kok. Serius. Jadi kayu apapun asal jangan terlalu besar. Kalau ada ular masuk rumah bisa potong kayunya 2 meteran atau meteran buat nyolek ularnya buang. Bukannya buat ini dia takut gitu enggak ya? Gitu. Sama kayak garam gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya untuk ular. Kalau kayu bener ada. Jadi bisa buat tongkat buat kita buang ular kalau masuk rumah kita. Tapi katanya ada juga penangkal ular dari taringnya atau dari taringnya atau dari apanya gitu. Enggak. Mungkin iya, mungkin enggak karena cara itu sih aku belum pakai metode kayak gitu. Panji, boleh. Udah berapa lama Panji ada ketemu ular mistis seperti itu Panji? Boleh terus. Kan gitu aja. Cuma sekali. Jadi kalau misalnya kejadian yang ketemu ular mistis ya aku anggap mistis karena emang pengalamannya aku sendiri yang ngalamin itu sekali-kali. Tapi kalau pokoknya itu ada ular kobra sama ular besar di sana jangan ditangkap, itu ntar kamu bisa celaka itu sering banget di daerah kita lagi herping nemuin warganya yang ngelarang untuk kita tangkap ularnya karena mistis itu. Tapi menurutku itu adalah pesan konservasi yang harus dihargai. Itu kan kearifan lokal ya. Dasarnya juga kita jangan ke situ, jangan tangkap hewannya, jangan ngapa-ngapain, jangan ganggu. Ya berarti hitungannya harus dijaga gitu. Bukan berarti nggak boleh. Bang, berarti ular kesayangan yang salah satunya si Garaga itu? Ya, Itu yang boleh. karena apa ya? Aku bingung juga kalau ngomongin Garaga. Ingat sebetulnya itu ular rescuean. Basicnya itu aku tangkap karena memang ada komplain dari warga sering ada king cobra masuk ke areal sawah. Nah, itu dari bongkaran hutan jati yang ada di atasnya.
Nah, hutan jati dibongkar sebagai rumahnya, otomatis alih fungsi lahan, bikin dia nggak punya rumah ke sawah. Ganggu petani report ke kita yang rescue. Udah kita lepas, malah kena cacing, balik lagi ke kita. Karena kan kalau kita nge-rescue hewan, itu 1 tahun hewan itu memang harus dimonitoring. Jadi standar perlakuannya ke hewan itu gitu. Kita awasi, kita lihat dia bisa survive atau enggak di alamnya. Kalau dia kena penyakit atau dia nggak bisa bertahan karena nggak ada makanan di situ, kita harus bawa lagi ke shelter untuk kita rawat lagi. Keistimewaannya apa lagi bang selain itu bang? Iya. Keistimewaannya Garaga. iya. Kalau Garaga itu lihat orang kenal. Jadi dia tuh bisa kenal dia mau atau enggak berinteraksi dengan si orang itu, bahkan jika kaca kandangnya dibuka sekalipun. Jadi kalau misalkan kita pada punya Garaga dari kaca, itu mengarang aja sih gitu kan, maksudnya bisa aja bilang Pak Haji mah ular lagi diam dia semua ular gitu. Kalau Garaga suka, buka kaca aja jangan balik, jangan gigit. Tapi kalau nggak suka dari kaca dia udah hantemin. Itu sih uniknya ular itu. Dan akhirnya banyak yang kesempatan untuk datang untuk foto di sana. Ya? Makanya kan kenapa sih Garaga nggak bisa dibawa-bawa? Karena tuh ular yang harus kita rawat. Gitu. Makanya kalau kita bawa yang aku kayak eksploitasi banget tuh ular gitu kan. Untuk Iya. Jadi di lokasinya itu awalnya kita juga nggak tahu kalau itu kena parasit cacing dari kodok. Nah, ular itu kan penyakit selain kutu itu ya parasit virus juga. Nah, ternyata satu areal itu memang udah kena infeksi parasit sejak lama kayaknya, dan aku nggak sampai merhatiin di situ pas pelepasan itu. Akhirnya mau nggak mau daripada posisinya ini icon kita juga kenapa sih harus Garaga, yang lainnya kemana? Nah, Garaga lebih istimewa karena banyak banget yang tanya ke kabarnya ular. Kalau posisinya malah dia mati atau gimana, aku yang dibunuhnya gitu. Maksudnya bukan berarti gua nggak mau dibunuh ya, tapi itu di prioritasnya karena posisinya Garaga ini banyak dititipkan oleh teman-teman yang suka sama Garaga gitu. bang, Aku balik ke rumah kita, cuma dalam arti kan gini, teman-teman juga nanya kan, Garaga udah di blackpost ya? Udah. Kok jarang banget di vlog? Karena gue nyari duit dari Garaga gitu. Ada pun juga nggak vlog, katanya tuh ular semua. Karena kita punya yayasan non-profit dan kita simpan itu lebih ke ular. Dan masih belum banyak yang beli itu konservasi ular di Indonesia. Jadi kalau kita ngasih, kapan hewan di situ makan? Gitu. Makanya dari juga lah dapat. Kira-kira makannya apa sih? Ya itu makan piton. Jadi dia nggak mau makan ayam, atau tikus, dia itu makan piton. Dan piton yang kita kasih di Garaga juga kita dapat dari teman-teman breeder peternak ular yang memang kita beli sifatnya tidak legal gitu kan, bukan ya lumayan sih gitu. Kalau misalkan ngebahas untuk konservasi ini besar sih anggarannya, cuma ya karena aku suka, karena emang sudah hajat dari ini, jadi nggak terlalu banyak ya. Berapa panjang sih Garaga ini dan berapa berat? Terakhir aku timbang sekitar 19,5-an sekarang ini. Karena sebelum agak drop banget pas diambil pertama, sekarang udah kemarin aku update kan dia makan piton gede banget sampai badannya udah kayak apaan tahu. Dan itu 4 meter lebih lah, 4 meter lebih tua gitu. Kalau pasnya aku ntar cek lagi deh gitu ya biar gak salah. bang Panji minta Nyari biar apa ibaratnya nyelamatin lah. Mungkin ini apa, aku mau coba kawin sama Goldie. Kemarin Om Heru Gundul tuh ke rumah, dia lagi syuting di mana, di Sumedang. Jadi nge-rescue, ngebantuin warga rescue yang emang itu biayanya emang on the spot aja gitu. Dia kepikiran buat bawa itu ular ke rumah karena itu betina memang. Di rumah diseksi ulang, betina, dan ukurannya pas ya buat Garaga. Kita mau coba untuk di kandang yang memang kita bilang sifatnya habituasi, kandang alam. Kita sekarang udah kerja sama pemerintah juga nih, alhamdulillah support juga. Bukan berarti ada ikatan, cuma mereka dukung banget. Dukung banget pola program kita ya, Mbak. Nanti kita mau bikin habituasi di hutan. Nah, kita coba kawin Garaga di situ. Ini bukan di shelter lagi, bukan di black house. Sesuai standar konservasinya gitu. bang Panji minta tips dong atau trik bagi pecinta reptil untuk pemula itu apa aja sih? Yang pertama adalah sebelum emang piara, ini untuk awam ya, buat teman-teman awam. Karena kalau untuk yang pro atau yang emang sudah piara reptil nggak perlu lagi saya kasih tips sih ya harusnya. Soalnya sama aja. Untuk teman-teman awam yang ingin coba untuk memelihara reptil, sebetulnya silahkan saja. Teman-teman ya dapatnya kalau bisa cari reptil yang memang hasil penangkaran. Mengingat secara naluri pun ular itu sudah terbiasa hidup dengan manusia. Berbeda dengan ular alam yang memang dia insting, naluri dan segalanya liar. Jadi kemungkinan untuk gigitnya 100%. Nah, kalau yang penangkaran kan mengurangi itu. Terus juga pertimbangkan karena mengingat kalau piara reptil itu dia hewan liar.
walaupun dia di penangkaran berapa puluh tahun sekalipun atau anak-anaknya berapa sekalipun, sifat liarnya nggak akan hilang. Dan kemungkinan kalian digigit atau tidak bisa merawat dengan baik dan akhirnya mati hewannya itu tinggi dan besar sekali. Jadi cari tahu dulu reptil apa yang atau hewan apa yang emang bagusnya kalian pelihara. Terus apa ya, disebutnya care sheet-nya juga kalian harus tahu dulu bagaimana setup kandang dan tempat untuk dia tinggal di rumah kita. Terus kalian juga harus mampu dalam artian secara materi untuk kasih makannya gitu, untuk kesejahteraannya kalau dia sakit atau kenapa. Karena hewan dipelihara ya kita harus tahu 5 unsur kesejahteraan hewan harus kita punya. Jadi jangan sampai kita pelihara hewan tapi cuma jadi mereka mainan, nggak boleh. Terus untuk servisnya sendiri, untuk pola makan atau latihannya itu bagaimana sih? Kalau reptil sih dia nggak terlalu banyak perawatan kayak hewan kucing atau anjing ya. Dia cuma makan seminggu sekali. Kalau memang itu bisa bikin dia kenyang kayak kita tuh seminggu sekalian. Pokoknya dia makan, dia pun dia makan gitu. Dan siklusnya lama, nggak setiap hari 3 kali gitu. Dan untuk vitaminnya juga, ular kan darah dingin, beda sama mamalia. Jadi kadang-kadang vitaminnya mamalia nggak bisa untuk dilakukan ular. Jadi mereka itu makhluk yang sebetulnya bisa sembuh sendiri tanpa harus diobati kalau mereka nggak stres. Rata-rata yang bikin mereka sakit itu stres. Oke, ini terakhir soal ini apa namanya, Lucky Hakim kan tadi nyerahin ini ular ya. Itu kapan nyerahinnya kalau boleh tahu? Sekitar bulan lalu itu pas pergi ke rumah. Kebetulan kan beliau waktu itu ngobrol, aku mau coba untuk nyoba apa ke Indramayu. Ya, aku pengen mengabdi lagi ke masyarakat. Oke mas, dia bilang. Apa yang bisa dibantu? Dikit dong anak-anak tinggi, gini-gini. Karena kebetulan kan beliau tahu aku emang buka yayasan di Purwakarta untuk ular dan reptil. Ya kembali ke dia sahabatku, masa dia nggak aku tolong hewan-hewannya, aku suruh lepas aja di hutan, nggak mungkin. Akhirnya sekarang anakondanya 1 piton besar dan 2 boa itu aku pelihara dan aku rawat dengan baik. Jadi totalnya ada berapa ekor? 5 ekor. Itu cuma kan dia punya banyak koleksi tuh. Iya. Cuma apa ular doang atau yang lain juga dititipin? Kalau kucingnya aku nggak terima karena aku nggak paham untuk pelihara kucing itu seperti apa. Jadi kasihan nantinya malah. Kalau ular ya. Oh, ular doang ya? Aku terima. Oke. Oke.